Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan di channel Situs Edukasi. Ya, kesempatan ini kami akan berbagi tentang bocoran soal yaitu keperawatan ya, yang mengenai membahas tentang bab etika keperawatan. Nah, ini kami dapatkan dari grup Telegram dan ini adalah soal termasuk juga dari FR ya. FR yang sudah tes pada tahun yang lalu, dan ini merupakan tes etika keperawatan yang merupakan khusus babnya rekan-rekan ya. Ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 23 dan BKN nomor 11 tahun 2019. Nah, informasi terkait untuk pelaksanaan seleksi kompetensi bidang ini insya Allah akan dilaksanakan selesai Lebaran ya, atau juga bisa jadi nanti metodenya adalah menggunakan online seperti itu. Jadi kita mengerjakan seleksi kompetensi bidang ini melalui di rumah ya, melalui online yang disediakan nanti sama pihak BKN atau Parselnas. Oke, kalau begitu kita langsung di pembahasan soalnya, yaitu soal SKB keperawatan atau etika bab keperawatan. Oke, kita lanjut di soal nomor 1 ya. Pernyataan yang berkomprehensif dari bentuk tugas dan pelayanan dari profesi yang memberi tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan praktek di bidang profesinya, baik yang berhubungan dengan pasien, keluarga, masyarakat, dan teman sejawat, profesi dan diri sendiri disebut A. Hukum keperawatan, B. Tanggung jawab keperawatan, C. Hak perawat, dan D. Kode etik keperawatan. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan perawat? A, B, C, atau C? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D, kode etik keperawatan. Jadi itu termasuk kode etik keperawatan. Nanti saya sertakan nanti untuk memperlihatkan bukunya rekan-rekan yang di sini sudah ada materinya lengkap banget. Nanti saya akan tunjukkan di akhir video ini. Oke, lanjut di soal nomor 2. Etika profesi keperawatan merupakan alat untuk mengukur A. Perilaku moral dalam keperawatan, B. Tanggung jawab keperawatan, C. Kerja keras keperawatan, dan D. Tolak ukur pelayanan. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu A. Perilaku moral dalam keperawatan. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan hak-hak perawat kecuali A. Perawat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. B. Perawat berhak untuk mengembangkan diri melalui kemampuan spesialisasi sesuai dengan latar belakang pendidikannya. C. Perawat berhak untuk menolak keinginan pasien atau klien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang serta standar kode etik profesi atau SOP biasanya. Kemudian D. Perawat mematuhi semua peraturan institusi yang bersangkutan. Oke, jawabannya adalah yaitu D. Perawat mematuhi semua peraturan institusi yang bersangkutan. Jadi yang ditanyakan adalah kecualinya rekan-rekan ya. Oke, jelas? Oke, kalau jelas kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini merupakan kewajiban perawat kecuali A. Perawat wajib menghormati hak-hak pasien. B. Perawat wajib memberikan kesempatan kepada pasien atau klien untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. C. Berpartisipasi dalam organisasi sosial dan politik yang mewakili perawat dalam meningkatkan asuhan keperawatan. D. Perawat wajib memberikan kesempatan kepada pasien klien untuk menjalankan ibadahnya. Yuk, yang mana jawabannya rekan-rekan perawat? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu ini ada dua, yaitu C. Berpartisipasi dalam organisasi sosial dan politik
yang mewakili perawat dalam meningkatkan asuhan keperawatannya. Ini kewajiban perawat ya, ini kecualinya. Ya, oke, jelas rekan-rekan ya. Nanti saya tunjukkan di akhir video untuk pembahasan daripada pengertian kewajiban dan fungsi perawat sudah lengkap kami siapkan. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Mempunyai hak untuk mempertimbangkan dan menghargai asuhan keperawatan yang akan diterimanya merupakan hak dari A. Hak pasien, B. Hak dokter, C. Hak perawat, D. Hak rumah sakit. Oke, jawabannya mana? Oke, jawabannya adalah yaitu A. Hak pasien. Ya, jelas rekan-rekan ya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Pertanggung jawab terhadapnya berkewajiban untuk menyelesaikan biaya pengobatan, perawatan dan pemeriksaan yang diperlukan dalam perawatannya merupakan tanggung jawab dari A. Tanggung jawab perawat, B. Tanggung jawab pasien, C. Tanggung jawab keluarga, dan D. Tanggung jawab institusi. Oke, jawabannya adalah yaitu B. Tanggung jawab pasien. Lanjut ke soal nomor 7. Dokter memberikan bantuan dalam bentuk perlakuan atau pengobatan. Timbal baliknya, pasien diharapkan bekerja sama dengan mentaati aturan dokter. Dalam model ini, dokter mengetahui apa yang terbaik bagi pasien, memegang apa yang diminati pasien dan bebas dari prioritas yang lain. Model ini bersifat paternalistik atau sedikit lebih rendah, merupakan model hubungan secara A. Secara hubungan saling membantu, B. Hubungan timbal balik, C. Hubungan partisipasi mutual, dan D. Hubungan aktivitas pasivitas. Oke, jawabannya adalah yaitu A. Hubungan saling membantu. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Suatu model di mana perawat dan dokter berperan aktif dan pasien berperan pasif. Model ini tepat untuk bayi, pasien koma, pasien dibius, dan pasien dalam keadaan darurat. Dokter berada pada posisi mengatur semuanya, merasa mempunyai kekuasaan dan identitas pasien kurang diperhatikan. Merupakan model dari A. Aktivitas pasivitas, B. Hubungan timbal balik, C. Hubungan partisipasi mutual, dan D. Hubungan timbal balik. Oke, jawabannya adalah yaitu A. Aktivitas pasivitas. Oke, lanjut kita ke soal nomor 9. Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak klien ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bunyi Undang-Undang Kesehatan nomor A. Nomor 23 tahun 2020 pasal 52, B. Nomor 23 tahun 2001 pasal 52, C. Nomor 23 tahun 22 pasal 52, dan D. Nomor 23 tahun 1992 pasal 52. Oke, saya rasa rekan-rekan perawat tahu ini ya. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Nomor 23 tahun 1992 pasal 52. Oke, jadi yang paling tepat adalah yaitu D. Jadi itu mengenai hak-hak daripada klien. Oke, lanjut kita ke soal nomor 10. Ketika klien berusia lanjut menolak untuk mengenakan tongkat atau alat bantu lain sewaktu berjalan karena ia ingin berjalan dengan bebas. Pertanyaan di atas yang termasuk permasalahan dasar etika yaitu A. Kebebasan versus penanganan dan pencegahan bahaya, B. Terapi ilmiah konvensional versus terapi tidak ilmiah dan coba-coba, C. Berkata jujur versus berkata bohong, D. Kuantitas hidup versus kualitas hidup. Ya, yang mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Kebebasan versus penanganan dan pencegahan bahaya. Jadi yang tepat adalah yaitu A, karena itu mengenai
kebebasan dan pencegahan bahaya, termasuk juga ketika dia jatuh dan sebagainya, itu merupakan tanggung jawab perawat. Oke, jelas rekan-rekan? Kita lanjut ke soal nomor 11. Seorang ibu yang meminta perawat untuk melepas semua peralatan medis termasuk selang yang terpasang pada anaknya yang baru usia 14 tahun dan telah mengalami koma selama 8 hari. Pertanyaan kasus di atas yang termasuk permasalahan dasar etika yaitu A. Kebebasan versus penanganan dan pencegahan bahaya. B. Terapi ilmiah konvensional versus terapi tidak ilmiah dan coba-coba. C. Berkata jujur versus berkata bohong. D. Kuantitas hidup versus kualitas hidup. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Kuantitas hidup versus kualitas hidup. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Apabila anggota profesi perawat melanggar kode etik profesi, organisasi profesi dapat memberikan A. Otonomi, B. Advokasi, C. Akuntabilitas, D. Sanksi atau mengeluarkan anggota. Ya, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Sanksi atau mengeluarkan anggota. Ini merupakan sebuah otonomi setiap organisasi rekan-rekan ya. Jadi bisa memberikan sanksi atau mengeluarkan anggota. Oke, seperti itu. Jelas, kita lanjut ke soal nomor 13. Praktik keperawatan profesional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, kecuali A. Otonomi dalam bekerja, B. Bertanggung jawab, C. Pengambilan keputusan tergantung dokter, D. Kolaborasi, dan E. Pemberian pembelaan. Yuk, yang mana jawabannya rekan-rekan perawat? A, B, C, D, atau E? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Pengambilan keputusan tergantung dokter. Jadi ini kecualinya rekan-rekan ya. Jadi yang tepat adalah yaitu C. Oke, lanjut kita ke soal nomor 14. Berikut ini yang termasuk kriteria kualitas asuhan keperawatan adalah A. Aman, B. Efektif biaya, C. Manusiawi, D. Memberikan harapan yang sama tentang apa yang baik bagi perawat dan pasien, dan D. Memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perawat. Oke, jawabannya adalah yaitu E. Memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perawat. Ini adalah kualitas asuhan keperawatan. Oke, lanjut kita ke soal nomor 15 ya. Jadi soal nomor 15 ini adalah soal terakhir. Di sini banyaknya sebenarnya ada 40-an soal. Di sini Anda bisa memintanya pada kolom komentar dengan meninggalkan alamat email Anda untuk kami kirimkan daripada versi lengkap untuk bab etika keperawatan ini. Tapi syaratnya jangan lupa like dan subscribe agar kami bersemangat untuk mengirimkan dan saling membantu sesama kita. Baik, kalau sudah like dan subscribe, kita lihat soal nomor 15. Kewenangan praktik keperawatan diatur dalam A. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 1992 Bab 5 Pasal 34 Ayat 2 dan 3. B. UUD Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 1992 Bab 5 Pasal 32 Ayat 2 dan 3. C. UUD Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 1992 Bab 5 Pasal 37 Ayat 2 dan 4. D. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 1992 Bab 5 Pasal 35 Ayat 2 dan 1. Dan E. UUD Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 1992 Bab 5 Pasal 36 Ayat 2 dan 3. Oke, silahkan dijawab pada kolom komentar kalian untuk soal nomor 15 ini. Anda bisa menjawabnya pada kolom komentar, dan untuk meminta soal versi lengkapnya silahkan sertakan alamat email Anda. Itu adalah syarat Anda untuk mendapatkan soal versi lengkap daripada bab etika keperawatan ini.
Oke, seperti janji saya pada awal video tadi, saya akan menunjukkan kepada Anda di sini saya memiliki versi lengkapnya. Ya, saya tunjukkan di sini sebentar rekan ya. Oke, ini dia SKB, ini kesehatan semuanya. Ada kedokteran, farmasi, keperawatan, kebidanan. Ini untuk tahun 2019-2020 rekan ya. Jadi sini merupakan FR dan masih bisa kita gunakan untuk menghadapi seleksi kompetensi bidang pada tahun 2020 ini. Ini bisa dokter umum, rumah sakit, perawat, bidan, apoteker. Kita bisa lihat digeser di bawah. Seperti saya janjikan di sini ada kumpulan soal ya. Ini lengkap banget. Ini sampai 138. Ini perawat, ini pengertian perawat. Kemudian ada ilmu perawat ini. Ini materinya, pengertian perawat dan keperawatan. Nah, kemudian peran perawat, pemberi asuh keperawatan, advokat klien, edukator, koordinator, kabulator, konsultan, peneliti, dan ini lengkap banget rekan ya. Nah, untuk soal yang kita bahas tadi, di sini saya coba tunjukkan, ini dia. Ini banyaknya 46 soal untuk soal etika keperawatan lengkap beserta jawabannya. Nah, di sini ini khusus membahas bab etika keperawatan rekan ya. Jadi saya hanya membahas 15 soal saja ya. 15 soal saja kita bahas di sini. Nah, buat Anda yang ingin mendapatkan file ini atau versi lengkapnya di sini ya. Ini banyaknya 46 soal. Silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan ya. Tapi syaratnya jangan lupa like dan subscribe video ini dan channel ini agar kami terus untuk bersemangat untuk berbagi hal-hal yang bermanfaat bagi semua dan banyak orang. Ya, demikian rekan-rekannya, semoga bermanfaat. Ya, semoga ini bisa menjadi amal jariah kita dan bisa menjadi asbab kita untuk masuk surga nanti. Thank you, syukron. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.